Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam media channel YouTube ini, yaitu kita akan membahas seperti biasanya mengenai kewirausahaan. Adapun pada channel YouTube kita kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen pengelolaan tata usaha. Sebelumnya, saya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 193291009. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajemen yang pertama ialah perencanaan atau planning. Dalam fungsi ini, manajemen berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, lalu merencanakan cara terbaik demi mencapai tujuan tersebut. Tergantung dari skala perusahaan, perencanaan ini bisa dilakukan selama beberapa kali, yakni untuk kepentingan keperusahaan secara keseluruhan dan di breakdown lagi secara lebih detail untuk masing-masing divisi. Biasanya manajer akan mengevaluasi berbagai alternatif rencana sebelum memilih rencana apa yang dipilih dan paling cocok diterapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan bisa dibilang merupakan basis terpenting dari keseluruhan proses. Anggaplah perencanaan sebagai pondasi rumah yang harus dibangun secara kuat. Tanpa adanya perencanaan yang matang dan detail, bisa-bisa proses pembangunan rumah tadi yang seharusnya kuat dalam pondasinya tak akan berjalan sesuai dengan harapan. Yang kedua ialah pengorganisasian atau organizing. Setelah melakukan perencanaan secara matang, saatnya merubah rencana tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Namun, untuk Anda perlu memastikan agar tugas atau kegiatan tertentu dikerjakan oleh orang-orang yang berpengalaman dan tepat. Disinilah fungsi pengorganisasian akan membantu Anda. Biasanya, pengorganisasian di perusahaan dibagi berdasarkan fungsi pokok. Misalnya seperti pemasaran, akuntansi, produksi, administrasi, dan sebagainya. Setiap fungsi pokok tersebut idealnya diketahui oleh masing-masing manajer yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut hingga pada tingkatan akhir di mana keputusan harus diambil. Yang ketiga ya pengarahan atau directing. Pada tahap ketiga ini, setiap anggota tim idealnya sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan demi mencapai tujuan perusahaan. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan dorongan agar bisa terus termotivasi untuk bekerja. Disinilah fungsi pengarahan dalam manajemen sangat dibutuhkan. Biasanya peran directing ini dilakukan oleh seorang manajer di masing-masing divisi. Mereka akan melakukan pengarahan melalui proses influencing dan motivasi. Yang keempat ialah pengendalian atau controlling. Agar setiap proses dalam manajemen berjalan optimal dan sesuai dengan rencana, maka perlu diberlakukan fungsi pengendalian. Umumnya, fungsi pengendalian meliputi 4 kegiatan, yaitu untuk menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, serta melakukan perbaikan apabila ada penyimpangan pada standar prestasi. Melakukan perbaikan apabila ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. 5 kekayaan yang harus Anda pikirkan sejak dini. Sumber kekayaan tertinggi pertamalah sumber daya manusia.
Jikalau kita ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal bersama dengan rekan atau teman-teman bisnis, Anda harus memiliki atau memilah-milih, menentukan serta meletakkan teman-teman atau rekan Anda yang sumber daya manusianya memiliki visi dan misi panjang di masa depan sesuai dengan bidang usaha yang akan saudara pilih. Yang kedua, finansial. Jadi, bagaimana pergerakan finansial itu dibangun sejak dini, sejak sekarang? Mulailah menabung, mulailah mencari rekanan, jejaring, atau relasi, mulai mencari sumber-sumber pendanaan, atau kalau bisa, Anda sudah punya tim dari sekarang untuk mulai bekerja dalam rangka membangun finansial. Dan yang ketiga, Anda harus mempunyai sosial hubungan dengan banyak orang, karena ini akan menentukan wilayah sosial Anda. Semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang akan Anda kejar itu memberikan keuntungan buat Anda. Yang keempat adalah manajerial. Persoalan pengelolaan bagaimana Anda mengelola dimulai dari mengelola diri Anda sendiri. Diri Anda dan pekerjaan Anda yang berhasil menjadi wirausaha. Wirausaha adalah orang yang berhasil menata dirinya. Sekarang, kalau Anda jadi mahasiswa, harusnya bagaimana Anda bisa mengelola bagaimana kegiatan sehari-hari Anda, mengelola organisasi dan perkuliahan Anda. Jangan sampai salah satunya saja yang Anda pentingkan. Yang terakhir adalah jejaring. Saya sudah bilang tadi, jejaring terkait dengan rekan bisnis dengan kelompok-kelompok tertentu akan menjadi modal. Sudah bisa dilihat dari sekarang. Dicariin terus. Semakin luas jaringan Anda, semakin enak. Karena untuk membangun bisnis yang lebih besar, perencanaan tenaga kerja ini juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Jadi, mulai dari sekarang, jika Anda ingin menjadi pengusaha, bisa mengelola perusahaan Anda, mulailah mencari rekanan, teman atau bisnis yang sesuai dengan porsi atau kemampuan Anda. Maka, mulai dari sekarang menjadi jejaring, mulailah menjadi pendanaan dari bagaimanapun, dan mulailah mencari ide-ide jika Anda ingin menjadi wirausaha. Baik, itulah pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat berguna dan kita menjadi wirausaha. Dan saya Muhammad Ridwan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.